Salam budaya, lestari budayaku. Lestari budayaku. Bersama kami dari Sanggar Kris Mataram, pada kesempatan ini kita masih berada di acara pagelaran Mahakarya Kris Kamorogan Nusantara dengan tajuk besar Kris sebagai simbol dan identitas. Bersama kami di sini telah hadir tamu kami, mitra kami dari Kota Surakarta, tepatnya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum yang mengelola Museum Kris Nusantara, Museum Kris Radio Pustaka Surakarta, yaitu Ibu Bonita Rimtiowati, Sarjana Sastra, Magister Manajemen. Selamat siang Ibu. Selamat siang, salam kenal. Ya, salam kenal juga Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara kami Bu Bonita ya. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, saya mungkin ingin mendengar ini komentar dari panjenengan terkait dengan penyelenggaraan acara ini. Bagaimana Bu? Oh ya, saya mendengar berita ini memang suatu acara yang luar biasa menurut saya. Karena memang kebetulan, karena saya sedang belajar tentang keris, saya juga sedang mencari komunitas keris, sehingga pada saat membaca advertisement tentang ini, dalam hati kecil saya harus datang. Kemudian saya datang ke Jogja ini hari ini untuk melihat pameran yang ada. Dan memang sebenarnya pameran ini mengumpulkan ya, saya melihat luar biasanya itu karena mengumpulkan banyak koleksi yang memang itu keris-keris sepuh yang mempunyai filosofi dan sejarah yang tinggi, dan ternyata pemilik dari keris-keris ini adalah orang-orang yang memang peduli dengan kebudayaan Nusantara. Sehingga saya melihat ini suatu acara yang luar biasa karena generasi muda mau memprakarsai pelestarian budaya seperti ini, terutama di keris. Gitu Mas Pandu. Baik, terima kasih. Lantas sejauh ini bagaimana Bu ketika Ibu melihat di Kota Surakarta sendiri dengan progresivitas teman-teman di dunia pekerisan, terus sekarang Ibu bisa beralih ke Jogja untuk melihat apa yang Ibu lihat dalam konteks tadi persoalan regenerasi, baik dari mungkin mereka yang ada di atas maupun yang di bawah, dalam konteks mereka yang tua dan mungkin yang muda dalam proses peralihan generasi khususnya di dunia keris Bu. Baik, kalau kami melihat ya begini ya Mas, jujur pada saat di Solo itu atau di Surakarta itu kami melihat memang orang yang datang ke museum kami itu kebanyakan adalah pelajar yang memang karena program sekolah. Jika itu kita bicara tentang pengunjung anak muda itu masih bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau memang komunitas, para komunitasnya itu kebetulan yang kami kenal saat ini masih komunitas yang sudah sepuh ya. Memang para komunitas pecinta keris yang memang sudah berdiri cukup lama. Sehingga kalau melihat semangat anak mudanya itu saya baru lihat di sini. Oh ternyata begitu, saya kira tadi yang di samping itu adalah hanya anak-anak nongkrong gitu ya. Ternyata mereka semua bawa keris. Ya. Dan memang ternyata anak-anak muda ini mereka sudah punya keris pribadi gitu. Baik. Oh ternyata memang anak muda. Keris itu sekarang sudah menjadi daya tarik untuk dimiliki oleh generasi muda, dan itu yang ingin saya bawa ke Solo. Wah, begitu Mas Pandu. Ya. Baik, jadi perlu diketahui bersama bahwa di Solo dengan sangat berbesar hati sudah ada Museum Kris Nusantara yang kebetulan dikelola oleh UPDT Museum lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, betul ya Bu. Ya ini sebuah aset ya bagi pemerintah daerah khususnya bagi Kota Surakarta dan tentunya Jawa Tengah dan tentunya Indonesia, karena menjadi satu-satunya museum negeri pertama ya yang khusus spesialisnya kepada keris. Ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, sejauh ini semenjak Ibu kembali ke museum ya, karena dulu sempat di pariwisata gitu ya Bu. Iya betul. Apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur hari ini yang menjadi harapan Ibu sebenarnya? Begini, saya ingin menciptakan, pada saat saya datang, saya belajar dulu pada saat datang, saya mulai, itu saya melihat gedungnya bagus, tempatnya strategis, tetapi kok masih sepi ya. Ramenya itu ya kalau pas kedatangan para pelajar.
Kalau pengunjung yang umum itu memang belum terlalu banyak. Nah, itu membuat saya itu berpikir bagaimana caranya menciptakan museum itu bukan tempat yang membosankan lagi, tetapi adalah tempat yang menarik, bisa untuk penuh dengan yang happening lah, bahasanya begitu, untuk anak-anak muda. Bahasa goalnya begitu ya. Goalnya tuh begitu. Ya. Apalagi pada saat malam hari, saya itu sering waktu begitu saya menjabat sebagai kepala UPTD, saya sering lewat di Museum Keris, duduk di trotoar seberang, indah sebenarnya jika ditambah lampu karena kesannya masih gelap. Betul. Kayak gitu. Sehingga saya berpikir gimana caranya supaya ini juga happening juga di malam hari. Sehingga saya itu berusaha untuk belajar menciptakan keramaian yang membuat supaya museum itu lebih happening seperti itu. Nah, setelah saya datang ke sini, memang jujur di dalam hati kecil saya tuh baru tahu kenapa pada saat membaca info tentang pagelaran ini, Mahakarya ini, di dalam hati kecil saya, kamu harus datang, begitu. Saya langsung bilang, saya akan ke Jogja hari ini. Semua kaget, ibu nggak ada rencana, kenapa ada kan? Tapi memang saya kira ini sudah jodoh ya. Tapi saya lihat bahwa memang dengan peninggalan gedung peninggalan yang dia cukup megah ya. Tempatnya juga cukup strategis. Tetapi kalau kami lihat kan hampir sama lah dengan potensi yang Solo punya. Betul. Tetapi ternyata atensi para pegiat atau komunitasnya itu luar biasa gitu. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan, di sebelah itu saya kira hanya anak-anak nongkrong karena di sebelah kan memang ada kafe ya. Betul. Tapi ternyata memang itu adalah anak-anak muda yang mencintai keris gitu. Sampai bicara keris saja mungkin lebih pintar daripada saya kan gitu. Nah, itu yang membuat saya, wah, ini yang harus ada di Solo begitu. Sehingga makanya saya betah nih jadinya di sini ya. Begitu. Baik. Mas Pandu. Terima kasih. Baik, jadi bicara keris memang tidak mudah karena upaya untuk menggali kembali kebudayaan Nusantara Luhur kita ini dalam konteks seni tempat tradisi adalah sebuah keniscayaan untuk kita kembangkan ke depannya. Ketika kita bicara keris, kita juga tak lupa tentang pelestarian ya pasti Bu ya. Betul. Di mana pelestarian itu kita tahu pasti tentu ada pelindungannya, ada pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan tentu pembinaannya. Nah, ini mungkin juga peran nanti yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman dari PTT Museum di Surakarta, bagaimana juga bisa ikut membina teman-teman yang ada di sana, khususnya yang ada di Pogi Pentusan Aji, begitu Bu ya. Nah, saya ingin lebih lanjut kepada pameran ini Bu. Dari luar ini mungkin apa yang mungkin Ibu perlu lihat dan mungkin Ibu perlu sampaikan yang lebih spesifik, karena kita juga mungkin perlu masukan ya, yang terkait dengan mungkin apakah nanti ini bisa kita kerjasamakan misalnya antara Surakarta dengan Yogyakarta, atau mungkin seperti apa, bagaimana itu Bu? Ya, kalau dari sisi koleksi sebenarnya sudah cukup bervariatif ya. Saya lihat tadi memang itu keris-keris sepuh ya, mulai dari zaman Majapahit ada, kemudian Mataram ada, ada juga keris Bali. Betul. Saya lihat ya, memang sudah cukup variatif. Cuma ke depan harapannya tidak hanya diselenggarakan di satu kota. Mungkin kita menjadi pameran yang moving out, continue, yang bisa berkelanjutan dan di beberapa kota yang mungkin secara filosofi menurut komunitas dari Senopati Nusantara mengatakan bahwa kota ini cukup bersejarah lah untuk keris apa. Mungkin salah satunya adalah Solo. Kebetulan punya museum keris juga kan begitu. Siap itu Bu ya? Ya siap dong. Kita siap. Silakan. Jadi memang secara ruang, bangunan dan lokasi memang kita sudah menurut kami bisa juga melakukan seperti itu di Solo. Jadi kami siap untuk menjadi tempat pameran juga, dan harapannya semakin bervariatif ya. Jadi mungkin ada juga kan ada keris dari Bugis mungkin, Lampung atau keris Nusantara. Keris Nusantara. Seperti judul kami adalah Museum Keris Nusantara. Sehingga mungkin banyak lagi dari daerah-daerah yang bisa ditampilkan. Baik, terima kasih. Ya, sejauh ini kami dari Sanggar Keris Mataram yang didukung penuh oleh Pertamina Gas Negara, juga Senopati Nusantara, Pogi Pentusan Aji Murtikarta Yogyakarta, dan tentunya dalam Punakawan Yogyakarta berkesempatan untuk menghadirkan 27 Mahakarya Keris Kamarogan yang diikuti oleh 17 kolektor
yang mampu untuk kami arrange bersama sehingga mau merelakan kerisnya untuk kita pamerkan. Ini menjadi momentum utama bagi kami dari Sanggar Keris Mataram untuk terus mengenalkan dunia keris agar kita jauh dari dunia stigma bahwa keris itu terkait dengan sesuatu yang klinik, sesuatu yang magis, dan juga sesuatu yang mistik. Nah, ini tentu perlu kita kembangkan kembali bersama. Tentu peran dari Ibu Bonita selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Kota Surakarta menjadi penting, dan untuk itulah beliau kita hadirkan di sini. Semoga ini menjadi bekal kita bersama dalam mengembangkan dunia perkerisan nasional. Akhir kata mungkin Bu, ada pesan khusus mungkin sebelum kita menutup perbincangan ini, monggo. Saya ingin mengajak para generasi muda, marilah kita lestarikan warisan-warisan budaya kita yang sangat mahakarya dan adiluhung nilainya. Janganlah kita melihat itu hanyalah para sesepuh, tetapi sekarang saatnya kita untuk ikut serta melestarikan kebudayaan Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Itulah mungkin perbincangan singkat kita seputar pameran atau pagelaran keris mahakarya Keris Kamorgan Nusantara yang berada di dalam Punokawan, Yogyakarta pada kesempatan kali ini. Tentu kita juga tak lupa untuk mengajak semua pihak agar memiliki suatu kesadaran bersama dan juga tentunya keterlibatan yang akhirnya bisa kita rangkum dalam konteks kepemilikan, karena ini menjadi suatu bekal bagi kita dalam perjalanan untuk mengembangkan dunia atau jagat keris nasional. Sekian dari kami dari Sanggar Keris Mataram, kami undur diri. Salam budaya, lestari budayaku.